si Bopeng diajak gelut sama aku, bilangnya katanya nggak lawan, mau adu otak. Aku adu otak, hayu, kasih tahu sama si Bopeng itu, aku juga siap adu otak. Syaratnya cuma satu, kalau kita mau adu otak harus face to face, harus mata ketemu mata. Kalau dia mau adu otak, syarat aku cuma satu, jangan pakai kacamata. Waktu dan tempat aku tunggu, suruh dia yang nyari ya. Ya, suruh dia yang nyari. Mata lu jereng, gue nggak ada upil. Gitu ya. Apa aja aku mah, asal jangan adu bacot, adu jari di sosmed. Mau adu otak, ayo. Pengen tahu aku otak yang katanya dokter itu gimana? Otak yang katanya dokter itu bener-bener pinter atau enggak? Ayo. Siap banget aku. Giliran diajak gelut, ngomongnya preman kampung. Lah mending preman kampung daripada jadi pemeras sosmed. Sinting lu, Bopeng. Mending jadi preman kampung, Peng, bukan pemeras. Seenggaknya ngejaga pos kamling. Nah kalau lu berpura-pura jadi orang pintar padahal tolol. Pemeras sosmed. Nona Ambon, iya. Mau ngadu otak, ayo Peng. Lu mau ngadu otak model apa, ayo ya. Ayo banget gue, nggak ada gentar-gentarnya. Apalagi kalungnya cantik, makasih. Gue dukung, Bu. Iya dong, awas kalau nggak dukung. Pokoknya teman-teman aku itu harus mendukung semua, nggak mungkin nggak dukung. Mereka pasti dukung ya. Cuman aku kepengen tahu si Bopeng punya temen nggak? Kan dia udah mention kecuali sesama mandul yang komen tuh cocok. Sesama sama pembuli. saling dukung tuh sama si pencari selisih. Nggak ada takutnya aku mah, mau adu otak hayu, mau apa hayu. Jadi kita tahu otak dia itu memang bener-bener cocok jadi dokter atau enggak gitu. Sama yang dia kata-katain pakai C ini. Kalau dia udah jelas ya jadi dokter juga, ijazahnya beli ya. Karena zaman dia jadi ayam kampus namanya Puput. Kayak gaya lu Puput dia sendiri kan yang bilang miskin katanya. Iya, makan kuaci. Udah bilang sama si Bopeng jangan banyak alasan lah. Mau adu otak hayu, mau adu otak ayu sama aku mah. Yang penting kita jangan kasih contoh buruk di dunia maya, saling bully. Terima kasih. Yang dukung Bopeng mukanya pasti gepeng. Bopeng yang pasti ya. Si Kansa udah naik belum sih? Kacamatanya Project V sayang. Kacamata baca ini Project V. Di sosmed sebelah Project V. Macam-macam pokoknya obat-obatan yang sekarang itu lagi dinamainnya tuh apa ya, contoh ya ada Ozempic tuh untuk nggak tahu sih ini obat masih nonton nggak di sini. Ozempic itu efektif katanya untuk nurunin sakit gula. Nah mungkin aku mau kasih dia Ozempic dulu atau peptide lainnya gitu. Mr. J mau gabung nggak? Dia belum jawab. Aku kan nggak berani invite sembarangan kalau kata dia enggak. Iya toh. Pokoknya aku puas banget ya guys. Aku puas banget menghina-dina si Bopeng ini. Akhirnya aku bisa jempol ketemu jempol. Oh dari tadi juga minta. Oke. Aku Mr. J, aku kan gaptek. Hai Mr. Z.
Halo Bu, Selamat sore nih dari Sergi. tadi ini sudah 1 jam nih, kenapa nggak dinaikin ya? Ngarang ya 1 jam. TikTok Iya aku Bu, kenapa tuh kena pelanggaran apalah gitu Mister Ji. ada Jadi pelanggaran apa lagi? kalau live yang itu tuh nggak direferensikan lah gitu. Aku kan nggak paham Mister Ji. Halo teman-teman semua. Bu, Pak, teman-teman di bawah Mister ram, Ji. ya sudah. Rame lo di YouTube gambar ibu pakai sarung tinju. Mau nonjok mukanya si Bopeng. Gak mau, Iya, dia nggak mau katanya berantem sama preman kampung katanya dia. Ya nggak apa-apa preman kampung ketemu preman pemeras dunia maya, cocok kan preman kampung tonjok mulutnya, cocok gitu karena kebiasaan memeras. Nah dia bilang adu otak, nggak takut aku mah, ayo adu otak, aku kepengen tahu. Yang katanya dokter itu ada otaknya apa enggak? Ayo waktu dan tempat aku ikutin deh, bener. kayaknya nggak ada otaknya deh kalau cara cara ngomongnya nggak ngaco gitu ya. Ya. Ngawur, nggak ada yang bener. Nah, makanya, ayo ngadu otak bagaimana? Dari yang terendah dulu ya, dari terendah dulu nih kita ngadu otaknya. Bagaimana caranya pakai Oh. baju yang bener? Kedua, baru bagaimana cari duit yang bener. Ketiga, bagaimana caranya bisa dihargai orang. Keempat, bagaimana manage perusahaan. Kalau dia dokter ya udah dia kan punya klinik. Aku pengen tahu bagaimana caranya dia memanage klinik dia itu. Nah, Ya. ayo adu otak, gak usah adu bacot, bener. Ya, kalau aku sih ya, aku ini laki-laki ya, ngelihatnya sih parah lebih baik menjauh tuh. Enggak, kalau aku kepengen tahu kan sekarang aku tantangin gelut dia nggak mau, dia maunya adu otak, aku terima. Ayo adu otak. Apalagi nanti alasannya. Jadi saya bilang, ini teman-teman juga paham kok bagaimana sih orang dokter kok bicaranya kayak gitu gitu loh Bu. Dia bukan dokter, Mister Ji. Kalau dokter nggak gitu. Nggak gitu, dia bukan Itu dokter. dia. Dia Ya hanya kan, kebetulan bisa beli ijazah dokter. Dokter. iya sih. Iya sih juga bertanya-tanya loh, kok ada dokter yang gini ya? Itu hanya satu loh tuh. Hanya satu di Indonesia tuh. Pernah punya foto atau apa tuh video lagi ngurusin pasien gitu, gak ada kan dia, mana ada. Sosmed dia aja kawan aja nggak punya. Coba lihat sosmednya dia kan abis scroll sosmed aku yang 2023 tuh buat bahan bulian dia. Bayangin dia harus cari video aku 2023, apa nggak tambah jereng tuh matanya. Saya story tadi di sini, saking emang orang sinting, nggak akan begitu kalau orang waras, Mister Ji. Akan. Naik Sergio naik tuh, Sergio tuh. Sergio jam berapa nih? Sergio, Aku naikin Sergio. Nih Sergio nih. iya. Nah ini Sergio baru dokter, mana dia? Sergio. Ngomongnya bagus, Sergio enak didengar, adem. Aduh, aku tuh kena gimana ya, mana sih nyari Sergio? Sergio coba kamu klik dong, minta naik. Aduh, aku mending suruh ngitung ini deh nih Mister Ji, berapa nih harus ngitung. Aku mending suruh ngitung Iya, iya. kira-kira dalam seberapa lembar ini untungnya berapa, mending ini lah. Itu kan ada komennya itu. Ya tahu, Itu kan, klik. nah itu ditekan aja, Yes. ditekan. Jangan bikin aku yang Nah, ini dia. Halo, selamat pagi bisa sore ya. Selamat Iya. sore apa sih ya? sore. Selamat sore. 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 Ah, bisa nih. Selamat sore Ya. Bu Fit. Ya. Bapak Sergio. Itu apa? Itu bukan dokter itu. Ya. Doktif itu itu apa? Dokter pencari Kenti itu. Kayaknya dia kehausan. Dia kehausan, tidak ada apa namanya? Tidak ada yang dampingi dia, jadi begitu. Mengada-ada, membabi buta itu.
harus dikasih pelajaran itu. Emang aku kasih pelajaran, sekarang aku kata-katain dia, aku injek banget. Iya, harus itu. Harus. Supaya dia sadar. Harusnya dia masuk rumah sakit jiwa itu. Masa seorang dokter kayak begitu itu. Makanya kan, makanya dia tuh nggak pernah punya pasien. Mungkin pasiennya takut ngelihat dokter kayak begitu. Emang dokter gila dia. Iya. Gila. Maka aku sekarang mengerti kenapa dia itu nggak pernah punya pasien. Iya. Dok Peng galau gimana cara berkembang biak, Guten Morgen. Jangan DM ya. Aku bukan buci, apalagi les biola. Aduh. Jadi selama ini kenapa dia akhirnya jadi pemeras? Karena dia udah frustasi hidupnya Sergio. Bagaimana caranya dapatkan uang dengan cepat, melihat orang-orang itu berprofesi sama dia itu ekonominya bagus. Ternyata aku baru tahu, oh ternyata pantesan dia menggila gini, dia nggak punya pasien, kliniknya pada sepi, nggak bisa dia nggak bisa menjadi manusia yang berguna gitu, makanya dia jalan pintasnya memeras, terus ada nepos dan ada saya menghadang kejahatan. Attitude dia kok kayak bukan dokter itu, saya lihat masa ngomongnya begitu jorok terus di share pula sama gila ini saya bilang ini. Kok sampai segitu? Ya, Bang Sergio kan lebih tahu bagaimana cara berbicara, etika berbicara seorang dokter kan, gitu. Ini ada Bu Ira nih, disapa tuh Bu Ira. Halo Bu Ira. Ya, begitu. Halo, selamat sore Kak Fit, Mr. Z. Selamat sore. Iya Kak, begitu nongol langsung dijambak Kak Fit loh. Awak ini kayaknya udah kenal Kak Fit sama awak ini. Ini ditanya dokter siapa, dokter Samira yang kalian puji-puji. Bilang membela masyarakat padahal dia sendiri, dia punya barang-barang ini semua. Penting sebetulnya saya itu ya, Sergio jujur ya, saya itu malu sebetulnya sama teman-teman saya yang semuanya berkelas ya, harus lawan ini. Tapi di sisi lain teman-teman saya juga bilang, iya sih kalau ini manusia dibiarin jumawa gitu. Ya udah izin dulu deh. Harus sikat Bu Fit. Karena saya lihat dia cara ngomong itu bilang mengedukasi tapi dia sendiri begitu. Gimana ya, itu? Saya punya staf banyak ya. Tapi saya itu selalu bilang sama staf saya minta maaf ya karena saya buat keonaran begini. Tapi akhirnya mereka ngerti gitu. Mereka juga kan saya larang ya untuk membela di sosmed gitu apa yang sekarang terjadi, karena kalau ada ketahuan mereka komen aja saya itu besoknya saya tegur, jangan ikut-ikutan gitu. Saya menjaga self-care mereka itu untuk fokus aja ke kerjaan karena ini bukan dunia mereka yang harus diikutin gitu. Nah, takutnya tuh ngeganggu ke pekerjaan mereka. Biar saya bisa sendiri, saya bilang. Iya, Ira. Kalau saya ini isi Dok Peng itu salah orang, melawan atau menyerang Bu Fitri pribadi itu salah orang dia. Karena saya melihat begitu bencinya itu si Dok Peng sama Bu Fitri sampai ketiak loh tuh diomongin juga Bu. Ya benar. Jangan-jangan dia suka sama Bu Fitri lagi. Sakit. Biola soalnya. Pantes sih kalau les biola sampai sekarang kan nggak punya anak. Bisa jadi itu. Jijik banget. Saya itu Bang Sergio, saya kan sudah melihat Bu Fitri langsung ya. Jadi bukan bilang apa, menghormati orang itu kan dilihat dari bagaimana cara Bu Fitri menghormati kan. Iya, saya tidak perlu ketemu Bu Fit juga, saya sudah tahu karakter dia itu gimana, cara bicaranya itu gimana, saya langsung tahu. Nah itu. Iya. Itu real tuh Bu Fitri itu. Nggak ada yang di filter itu nggak ada Bang Sergio. Betul. Lagian gini loh, Sergio, Mr. Z. Seandainya muka saya pun misalnya nggak bagus ya, wajar, saya bukan seorang dokter. Yang nggak wajar itu kan muka dia pakai dokter tapi bohong. Gimana? Muka saya nggak bagus ya udahlah, wajar lah si Fitri mah tukang kuli bangunan lah ya, udahlah nggak apa-apa gitu.
Lah ini dia bopeng loh, dia dokter tapi dia nggak bisa. Padahal kalau kita yang bergelut di dunia estetik itu banyak loh alat-alat yang bisa ngurangin scars kan. Banyak loh alat-alat treatment atau alat-alat yang bisa mengurangi kebopengan. Banyak. Emang nggak ada otak dia, nggak pinter untuk ngurus muka sendiri aja nggak bisa gitu. Emang dokter gila itu namanya. Gila. Mbak Ira kalau nggak mau turun aja nggak apa-apa, Mbak Ira. Ya enggak, saya nyimak aja Kak. Cuman saya mau ketawa nanti saya takut Kak. Ya kalau Kak Ira ini kan posisinya Tahu. netral aja ini. Pecinta kucing itu Bu. Iya, saya pecinta Tidak kucing. bisa Saya dihilangin, kucing. cuma disamarkan. Iya betul, bisa disamarkan. Dihilangin memang nggak bisa, tapi bisa disamarkan. Tapi disamarkan pun dia nggak mampu menyamarkan bopengnya aja, dia nggak mampu. Ada facial CO2 tuh pasien di klinik saya yang tadinya mukanya bopeng banget, sekarang dia hampir setahun jadi klien di klinik saya, bagus mukanya. Bisa. Ada di UK, ada itu teman saya dokter, ini apa, skin, dia bisa kasih hilang itu, suruh ke sini biar nanti tak bawa ke rumah sakit jiwa sekalian itu. Orang gila itu. Ada yang salah Bu. Karena seharusnya itu ke klinik, tapi datangnya ke kantor polisi. Itu kesalahannya itu di situ Bu. Benar. Pakai laser bisa. Tuh banyak yang bukan dokter mungkin ya, atau dokter ini yang pada komen bisa. Dia sibuk ngurusin hidup orang, jadi gitu. Hidup sendiri berantakan. Nanti saya kena bully lagi loh Kak Pit. Soalnya kan saya ini kan bopeng juga loh Kak Pit. Hitam gadel katanya. Nah, nggak apa-apa maksud saya. Semua teman-teman saya juga banyak yang bopeng. Saya panggil bopeng juga mereka ketawa gitu loh. Karena mereka ngerasa, dia bukan pembuli gitu loh. Ini orang yang seenaknya ngebully orang, padahal diri sendiri nggak sempurna itu loh Mbak. Dia kan ngatain siapa-siapa tuh seenaknya aja kan, body shaming. Iya. Itu Itu ada dokter Andreas tuh. mana? Dokter, Ada. Bokir. Nonton. Kita itu kalau kepala ngatain ini. Bokir naik dong. Mana sih Bel? Gimana caranya dia? Kak Ira nanti kalau di ini Kak Ira turun aja Kak Ira. Oh iya. Terima kasih Kak Fit udah undang aku. Sehat-sehat Kak Fit. Ya, turun aja Kak Ira. Ya. Ya. Kasihan juga dia nanti dibully-bully orang kan nggak bagus tuh. Ada Dokter Andreas? Ada tadi. Dokter Andreas, awas kalau nggak gua bully loh. Ya. Mana sih nggak ada? Dia pakai akun gede itu mungkin dia ini. Mungkin dia Ada. pasien kali. Ya. Saya tuh lebih senang tuh sama Bang Sergio ini. Ya. Ngomong itu satu, enak didengarnya. Lulusan paket C, iya si Samira itu lulusan paket C, dokternya beli kayaknya. Makanya gitu ngomongnya. Jangan Bu. Jangan dibaca itu mesin. Nggak apa-apa 1-2 harus diladenin Mas Sergi. Diladenin. Terus herannya tuh netizen Indonesia itu banyak yang kayak agung-agungkan dia gitu. Padahal itu sudah salah, seorang dokter tidak seperti itu. Harus pintar-pintar memilah mana yang mengedukasi, mana yang pembulian itu. Kasihan juga yang Iya. ikut-ngikut. Dikirain apa yang dia ucapin itu benar semua. Ya. Itu bukan Aku dokter. dari awal Bang Sergio, dari awal tuh sudah Ya. ngomong bahwa ini nggak bener nih. Meskipun Ya, saya Dok. tuh begini ya, meskipun Mr. saya Jim. begini anak. Dia mungkin dokter pencari pasangan, mungkin pencari Kenti mungkin, supaya hidupnya bahagia, karena di hidup dia tidak pernah bahagia itu karena tidak punya Iya. pasangan. Iya. Karena saya banyak melihat dokter, banyak kok teman-teman saya dokter. Bahkan anak saya sendiri pun dokter.
ngomongnya juga nggak kayak gitu banget. Iya, Gak waras ngomong kok, Sergio, gak waras. Waras nggak begitu. iya. Dia kayak ada gangguan jiwa, kayak saya lihat itu ada masalah itu. Ya, kalau saya sih mungkin di situ ya. Kalau orang bilang ahli-ahli ini ya kawan-kawan saya yang bilang itu masuk apa namanya itu NPD ya, NPD apa gitu loh. NPD banyak sih, tapi cuma lebih dari NPD, Mr. Z. Iya, tidak mau salah, tidak mau disalahin. Psikopat benar, psikopat kalau dia sih kalau aku pikir. Makanya kan dia Hmm, nggak pernah punya pasangan kali, para suaminya takut lagi takut dia apain ya, takut ya. dimutilasi kali ya. Nah dia. Hampir hampir semua orang yang berlawanan dengan dia itu pasti diserang dengan segala macam cara gitu. Mr. Ji, Bu Fit, saya pamit dulu. Saya mau masuk kerja dulu. Pastiin lagi Oke, tunggu. Ya, thank you for joining, Sergio. ya Bye. keren nih Bang Sergio nih keren ini. Itu benar, itu ya, Ya keren dia. kan si Enak. si Bopeng kejauhan dibandingin sama Sergio, Mr. Z, kejauhan. Iya, Mana dokter iya, Andra? keren Enggak, dia. ada, Mr. Z. Ada tadi fotonya sudah tampil tapi entah kemana. Ada pasien kali ini. Ya iya karena jamnya mungkin ya. Iya kalau dokter tuh begitu, ada pasien. Cuman si Bopeng doang yang nggak punya pasien. Kalau nggak ke PMJ, Aku ngelihat kemarin ada live-nya sama si siapa itu orang yang sama si Mambel kalau nggak salah. Mambel tuh sampai nggak mau dengar loh sebenarnya ngomongnya dia itu. iya malu Tapi dia tuh ngoceh terus itu. kesetanan karena dia tuh sebetulnya sakit hati saya kata-katain kan selama ini dia berpikir nggak ada yang berani ngelawan dia gitu. Kalau kemarin Iya. bukannya nggak berani ngelawan dia, males gitu loh. Tuh lama-lama ini orang makin kayak orang gila gitu. Kan tahu kalau saya udah mulai nggak akan berhenti sampai saya puas. Puasnya kapan? Nggak tahu kapan. Sampai di ring tinju lah. Iya, dengan tinju nggak Iya. mau katanya. Maunya adu otak. Ayo adu otak. Ayo bang. Aduh, tunggu dulu. Aduh otak. Coba saya mau lawan sama dokter abal-abal. Bener. Tunggu dulu bu. Kok nanya adu otak? Emangnya dia punya otak? Ya makanya saya mau tahu dia ada otaknya enggak. Makanya adu otak. Ibu, Ada itu otak. cara iya tuh cara bicara jadi live aja itu sampai orang males tuh. Bener orangnya yang dia lawan bicaranya tuh sampai males tapi dia nggak paham. Ya, makanya saya pengen tahu adu otak hayu. Saya mau tahu dia ada otaknya enggak. Kan adu fisik dia udah nggak mau. Kata dia merasa badannya kayak Pragawati. Di Pragawati apa lu? Pragawati orang-orangan sawah. Sinting. Ragawati. Ya. Otaknya udah jungkir balik. Kalau semua orang standar Pragawatinya kayak si Bopeng itu, hancur dunia fashion sama dengan hancur kayak dunia skincare. Ada yang mau beli baju dia, yang dia pakai kalau ininya kayak dia. Patokan Iya. dia. Aku malah lebih ini sama dokter Janet. Dokter Janet tuh itu dokter halus bicaranya tapi jelas. Benar. Tapi syukur ya banyak banget dokter-dokter yang muncul di Komal menunjukkan adab seorang dokter. Jadi nama dokter itu nggak tercemar banget, Mr. Z. Cuman dia doang nih kayak sampah kayak bawa kotoran ke komunitas dokter gitu ya. Sebelum ada si Bopeng kan nggak ada tuh. Kita itu kalau misalnya nyebut nama dokter, pasti yang terbersit apa sekarang? Keonaran, pemerasan. Iya. Itu kan gara-gara dia kan. Dulu-dulu kan kita dokter. Oh dokter ya, dokter profesi yang mulia. Ya, kita hormatin. Hormati. Kalau sekarang ngomong dokter, ayo Aduh. pasti ngomong dokter. Keingetnya si Bopeng. Ih dokter. Iya.
Kasihan sih, kasihan kedokteran itu tercoreng namanya sama salah satu orang ya, gitu ya. Iya. Banyak kok dokter yang bergabung dengan kita itu nanyanya enak, ngomongnya enak, jawabnya enak. Ya yang satu ini aduh susah. Mm-mm. Parah. Aku tuh Bu, aku ini kan juga kenal banyak dokter tuh Bu. Jangankan kenal-kenal di luar kan. Anak saya sih dalam satu rumah aja dokter. Nggak gitu-gitu amat. Ya amit-amit, jangan sampai. Jangan sampai ya, jangan sampai kita siapapun mempunyai saudara berkelakuan kayak si Wopeng. Nah, ini insight nih si Icak, mana Icak? Nah, ini dia nongol nih. Icak. Apa Bu? Baru masuk aku. Halo. Oh, masih di kantor Bu? Masih Halo Mr. Z. balik. Hai. Ada cerita apa, Cak? Hari ini, Cak? Justru aku belum mau nanya sama Ibu. Kemarin Ibu di tempatnya si Obet itu kenapa Bu? Aku baru denger itu. Yang mana? Yang semalam. Oh, nggak ada. Obet minta maaf karena dia sakit. Dia aku maafin. Aku juga Masya Allah. Maksudnya, aku tuh seneng banget ya sekarang pada pendukungnya Nikita itu udah mulai bisa memberi dukungan secara dewasa. Udah nggak, oh mentang-mentang berbeda dukungan lalu bully gitu. Udah, alhamdulillah sih positifnya itu ya Mr. Zia. Alhamdulillah. Iya, banyak yang minta maaf ya Bu akhirnya. Banyak yang sadar lah. Ya kalau saya pribadi kan saya ngomong masalahnya. Aku nggak pernah kok ngurusin pribadinya itu nggak pernah saya. Masalahnya makanya teman-teman ini masalahnya juga yang kita bicarakan. Itu tadi juga itu pendukungnya Mbak Nikita Mirzani, tapi kan dia logis gitu loh. Ya, kalau begitu ya Mbak Irama itu ya? itu tak. Iya itu pendukung berat, tapi logis dia. Logis tapi bagus gitu loh. Dibully tau dia Logis. Bu. Oh. Dia dibully loh gara-gara di fallback sama Ibu. Curhat. Aku fallback. Semua yang waktu ada di Komal itu, aku fallback. Kayak buat Iya. apa sih? Dia Follow-followan nggak ada masalah. Iya dibully dia Bu, dia sampai curhat DM, aku dibully katanya. Ya ampun, sabar ya Kak, aku bilang. Jangan ceritain. Iya maksudnya kesian gitu kan, berbaikan gitu. Kenapa harus dibully sih gitu? Coba lihatnya dari sisi yang lain gitu, jangan negatifnya aja gitu. Ya biasa. Iya. Tapi gini loh, kita itu nggak bisa berharap dalam seketika orang itu menjadi baik gitu ya. Ya pelan-pelan lah. Setidaknya apa yang kita contohkan berkomal itu kadang-kadang kan kayak kita misalnya kayak awal-awal kan inget nggak ada air striker itu, kita kan berdebat terus sama air striker sama mereka, pokoknya parah-parah banget. Nggak ada yang jadi musuhan. Sekomal aja. Iya padahal kan sama tuh Air Striker sama Kak Ira tuh kan sama-sama nggak dukung si Bopeng kan Bu. Ya harusnya ya perlakuannya sama seperti Air Striker tanpa dibully gitu kan. Nah harusnya Kak Ira juga benar, begitu harusnya. Ini kenapa malah Kak Ira doang yang dibully, itu kan yang kasihan gitu. Terus aku bilang aja ya udah Kak jangan naik-naik Komal dulu, aku bilang kan mungkin lagi pada panas hatinya, aku bilang gitu. Ini bener nih. Jadi ada idiom di luar itu begini. Seolah-olah pendukung Nikita Mirzani itu beralih kepada Dokpeng. Padahal itu hanya sebagian itu. Hanya orang-orang mengatakan bahwa kalau seolah-olah nih ya, kalau pendukung Nikita Mirzani harus dukung Dokpeng. Enggak. Ada yang kalau sampai, saya itu udah sering ngomong, kalau sampai pendukungnya si NM itu beralih ke si Bopeng, kalian itu bodohnya luar biasa. Karena si Bopeng itulah yang merekam pembicaraan si NM, dia sama Dokter O, lalu dikasih ke Ibu Heni. Semua, makanya tercetuslah niat memeras 500 miliar, itu dari mulut siapa? Dari mulut mereka yang direkam sama si Bopeng.
didengerin tuh itu. Kalau kalian itu masih ngedukung dia, aduh, ya terserah aja sih ya. Cuman tahu nggak orang yang kalian dukung itu mencelakakan si NM, mencelakakan banget. Dari Iya, 500 miliar. Itu kan suara dari siapa? iya, Dari NM. Kenapa lawannya bisa tahu? Kan harusnya berpikir. Coba kalau nih NM juga mudah-mudahan dia juga nonton lah ya cuplikan-cuplikan kita Komal gini ya. Kalau sampai mulut aku ini ngasih tahu lu tuh dia itu bahaya gitu loh. Dia itu yang merekam, selalu merekam kalau mereka bertiga ini lagi ngobrol. Itu loh. iya. Makanya itu menjadi barang bukti yang kuat untuk ada upaya pemerasan 500 miliar, 1 triliun itu karena itu ucapan-ucapan mereka yang dijadikan petunjuk. Paham kalian? Bodoh kalian itu, bener kalau sampai ngedukung si Bopeng. Ini bukan karena aku punya masalah sama si Bopeng ya, enggak lah, enggak masalah aku mah. Cuman aku kasih tahu kalian. Beda case. Iya, Kes. Ya, realita aja. Ibu Fitri itu bicara begitu.